Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, anak-anakku yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan saya dengan materi baru yaitu bilangan bulat, di mana materi ini akan dipelajari oleh anak-anak kelas 7 dan adik-adik SD ya. Untuk materi bilangan bulat ini Ibu akan sampaikan materi awalan dulu ya. Yaitu sebelum kita mengenal bilangan bulat, kita akan melihat penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan tahu ini alat apa? Ya, ini adalah alat pengukur suhu ruangan. Dan kalian tahu di situ terlihat suhunya ya, ada yang satuannya Celcius dan ada yang satuannya Fahrenheit ya. Di sini bisa langsung dilihat berapa suhunya, suhu ruangan ya. Di sini sampai 20 berapa ini sudah kelihatan, yang di sini Fahrenheit-nya ya. Kemudian untuk penerapan yang lainnya yaitu tentang pada saat pemakaian di laut ya, maksudnya di kehidupan di laut, ada kapal selam, ikan dan sebagainya. Oke ya. Kita lihat di sini, ini ada kapal layar, yang ini ada kapal selam, yang ini ada ikan, yang ini ada burung. Dimana keempat benda yang ada di gambar ini memiliki letak yang berbeda ya. Untuk kapal ini di sini dilihat dimisalkan adalah 0. Kemudian untuk ikan -10. Kenapa? Karena ini adalah permukaan air, dianggap sebagai 0 gitu ya. Kalau dia terletak di bawah permukaan air laut pasti dikatakan negatif gitu ya. Kalau di atas permukaan air laut dikatakan bilangan yang positif. Maka dikatakan di sini 20 begitu ya. Oke. Nah, ini nanti di soal cerita ada, bisa jadi berapa sih jarak antara burung yang sedang terbang dengan ikan yang sedang berenang, bisa seperti itu ya. Berapa sih kedalaman kapal selam ini terhadap permukaan air laut, begitu misalnya ya. Nah, ini sekarang hanya sebagai contoh saja ya. Kita akan masuk untuk permasalahan yang pertama. Ini ada anak yang sedang berjalan ya gambarnya. Apa sih permasalahan yang akan kita bahas bareng-bareng ini ya? Itu tentang bilangan bulat, masih sama ya. Oke. Nah, seseorang berdiri di satu titik dalam garis lurus yang ia namakan titik 0. Nah, titik 0. Jadi seperti apa titik 0? Nah, ini dia ya. Jadi dari titik 0, ia maju 4 langkah ke depan. Ia berdiri di angka berapa? Nah, kenapa sih pakai garis bilangan? Ya, karena kalau maju berarti dia pasti bilangan positif. Kalau mundur bilangan negatif. Itu perlu diingat ya anak-anak ya. Oke, berarti kalau maju 4 langkah ke depan. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Berhenti di sini. Betulkah? Nah, gitu ya. Selanjutnya ia mundur 2 langkah ke belakang. Jadi dia berbalik arah ya, berbalik arah dari 4, 1, 2 di bilangan 2. Oke, nah ini berarti lalu ia mundur lagi 3 langkah ke belakang. Nah, berarti dari angka 2 mundur ke belakang, dilanjutkan ya. Oke, dari 2, 1, 2, 3, berhenti di -1 ya. Ini dia. Oke. Terus berapa pulakah ia berdiri ya, angkanya yang dia tunjukkan jika ia mundur lagi 1 langkah ke belakang. Oke, kita lihat mundur 1 langkah ke belakang menunjukkan di angka -2. Sehingga ini dia. Nah, gitu. Ini bisa kalian praktekkan sendiri di rumah, silakan, nggak apa-apa ya. Jadi bisa tahu letakku di mana. Oke ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang garis bilangan yang tadi ya. Garis bilangan itu saya yakin ibu yakin kalian sudah paham tentang garis bilangan, tapi biar lebih paham lagi, oke ya.
Oke, di sini terlihat garis bilangan, ada angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ke kiri minus 1, minus 2, dan seterusnya. Ya, kita lihat ini bilangan 0 ya, tersusun oleh bilangan 0. Kemudian yang ke kanan dikatakan bilangan positif atau bilangan asli. Tahu ya bilangan asli ya, dimulai dari angka 1 ya. Dan ke kanan itu ya, dari 1 sampai seterusnya. Kalau yang dari 0 ke kiri itu dikatakan bilangan bulat negatif ya. Jadi dari 0 ke kiri itu negatif itu pasti, dan ini semua dikatakan bilangan caca gitu ya. Jadi ini bilangan caca tuh bilangan 0 dan bilangan asli gitu. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih dengan lambangnya? Oke ya, sebenarnya bilangan bulat itu sendiri punya simbol yaitu huruf Z ya, dimana bilangan bulat itu tak terbatas, itu yang sudah ditunjukkan di slide. Ini ada titik-titik artinya dan seterusnya ke sana, kemudian ini dan seterusnya ke sana gitu ya, tak terbatas. Oke, bagaimana sih cara penulisannya? Oke, kita lihat untuk kasus yang pertama, tulislah bilangan bulat mulai minus 5 sampai dengan 4 ya. Oke, nah seperti ini penulisannya, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, penulisannya. Oke, selanjutnya tulislah bilangan bulat genap. Genap berarti yang ganjil tidak boleh ditulis antara minus 6 dan 11. Kalau antara berarti minus 6-nya ditulis atau tidak ya? Kita lihat. Ya. Minus 6-nya tidak ditulis karena antara. Terus apa bedanya dengan kasus yang pertama ya? Minus 5-nya ditulis, ini ditulis. Ya, gitu. Karena ada kata mulai. Kalau mulai berarti yang pertama ini harus ditulis. Sampai dengan berarti 4, batasan 4 juga harus ditulis. Tapi ini ada kata antara. Jadi kalau antara ya berarti di antara minus 6 dan 11. Tapi dia bilangan bulat. Oke. Sudah betul ini ya semuanya. Oke. Lanjut. Next untuk pembahasan selanjutnya. Bilangan berapakah yang letak pada garis bilangan di sebelah kanan? Letaknya itu di sebelah kanan angka 0 dan jaraknya sama dengan jarak angka 0 ke minus 4. Bilangan berapakah itu? Ya, betul sekali, angka 4. Oke ya, angka 4. Nah, 4 ini makanya dikatakan lawan dari minus 4 gitu. Jadi yang berlawanan arah ya, jelas ya. Misalkan 5 lawannya adalah minus 5. Minus 6 lawannya adalah 6. Betul sekali. Oke, good. Pintar-pintar ya. Oke, selanjutnya masih tentang lambangnya ya. Masih tentang lambangnya. Di sini juga termasuk untuk mengurutkan kumpulan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, ini Ibu sudah tunjukkan ada minus 7, minus 5 dari soal yang di sini ya. Nih. Oke. Ada mungkin yang perlu tidak boleh ditulis di sini? Ada? Oh iya, pintar Ibu sengaja menuliskan yang sebenarnya nggak boleh ditulis, tapi kenapa harus ditulis gitu ya? Oke ya, ternyata ini ada yang tidak ada, harus tidak boleh ditulis ini. Oke, betul sekali. Kemudian 1 tidak boleh ditulis, betul sekali. Kemudian 2 juga nggak boleh ditulis. Kemudian 3 boleh. 4 boleh. Kemudian minus 1 tidak ada, jadi nggak boleh ditulis. Kemudian minus 2 boleh, minus 3 boleh, minus 5, minus 7 dan ditambah angka 9. Oke. Nah, oke. Ini kalian perlu pahami. Kasih koma ya. Jadi ini yang Ibu kasih tanda silang ini tidak boleh ditulis. Kenapa? Karena tidak disebutkan di soal. Jadi yang ditulis hanya yang harus disebutkan di soal gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya. Oke, ini kasus yang kedua. Di waktu yang sama, suhu udara di Jepang 3 derajat Celcius di bawah 0. Sedangkan suhu udara di Turki 2 derajat Celcius di atas 0. Manakah suhu yang lebih kecil?
Ya, kita lihat. Nah, ini di Jepang 3 derajat di bawah 0 artinya adalah minus 3 derajat Celcius. Ini dia. Kalau yang di Turki 2 derajat Celcius di atas 0, sehingga tulisannya sama seperti ini. Jadi yang lebih kecil pasti yang negatif. Nah, jangan sampai kebalik. Taunya angka 2 dan 3. Pasti ini yang lebih kecil, padahal salah. Ingat, 3-nya di bawah 0 gitu ya. Jadi ini dia hasilnya yang ini betul lebih kecil ya, itu. Oke ya. Ini tadi bilangan bulat dan lambangnya untuk materi kita hari ini adik-adik dan anak-anakku. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih video kali ini. Ibu akan lanjutkan video bilangan bulat selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-temanmu. Silahkan subscribe. Dan jangan lupa bunyi lonceng, like, dan komen. Nah, Ibu ingin kalian bisa belajar walaupun dalam masa pandemi saat ini ya. See you next time. Bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.